Ini soal ijazah palsu aja. Tidak usah final lah. Menggantung aja terus ini ijazah palsu. Sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan, kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja itu mestinya dia sudah hancur kalau dia sadar. Gimana, Bro? Yang pertama, hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Sementara tidak pernah ada laporan dari pihak-pihak KPU ini bahwa mereka kecurian atau mereka kebakaran. Nah, ada apa kok ini ijazah dan semua dokumen itu hilang? Dan kenapa Jokowi tidak memberi komentar? Seharusnya dia menyatakan menuntut KPU itu menghilangkan dia punya dokumen karena dokumen aslinya ada di situ atau fotokopi yang bisa dipercaya ada di situ. Kenapa dia diam saja? KPU-nya diam, Jokowinya diam. Raib begitu saja. Ini kan, dan tidak ada orang yang mempersoalkan. Itu kan tanggung jawab institusi. Dokumen itu harus ada di situ. Yang kedua, ini yang agak spesifik. Dia masih presiden, datang ke kampus UGM Yogyakarta, di muka publik berpidato, ditonton semua orang, mengakui Kasmijo sebagai pembimbing skripsinya. Dibantah oleh Kasmijo. Ya, 7 bulan kemudian setelah itu, 17 bulan atau 7 bulan, Jokowi meralat. Dia mengatakan Kasmijo bukan pembimbing skripsi. Pembimbing studi. Tapi pembimbing akademis. Dicolak lagi oleh Kasmijo. Jadi 2 kali dia berbohong dalam jabatan presiden dan setelah keluar dari presiden. Itu kan bagi orang yang logis akan mengatakan tidak mungkin dia punya ijazah asli. Kalau dia punya ijazah asli, dia tidak akan, ngapain dia ngambil risiko berbohong di muka umum? Ya, ngapain? Itu kan rugi dia dong. Menunjuk orang yang bukan pembimbingnya. Ya, jadi menurut saya justru karena ada sesuatu yang disembunyikan, yaitu ijazah ini, maka dia terpaksa berbohong. Begitu, Pak. Jadi saya tidak perlu ada bukti, tidak perlu ada bukti otentik. Dengan 2 ini saja, saya sangat yakin dia tidak punya ijazah. Karena memang kalau saya pribadi, Prof, di ruang ini itu tidak terlalu tertarik untuk ngomong ijazahnya Jokowi asli atau palsu gitu, ada atau tidak. Karena toh Jokowi sudah selesai sebagai presiden. Kalaupun misalnya nanti ada pengadilan yang bisa membuktikan Jokowi ternyata ijazahnya asli, tidak ada semacam sanksi yang bisa kita berikan kepada seorang Jokowi. Saya malah lebih tertarik harusnya ketika konstruksi seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa ada kelemahan dalam sistem pemilu kita, misalnya ketika lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang harusnya netral, harusnya profesional, ternyata berkas seorang kandidat yang kemudian bisa hilang, dan itu tidak ada koreksi terhadap itu kan, dan tidak pernah berusaha melaporkan kepada yang berwajib bahwa kami telah kecolongan atau kami kebakaran atau apa kan. Hilangnya kan hanya 2 toh, dicuri atau kebakaran, kecelakaan. Nah ini dicuri oleh siapa? Masa dicuri oleh orang KPU sendiri? Nah ini kan kemudian ketika itu diskusinya tidak ke arah sana, itu kan nggak ada konstruksi untuk perbaikan. Termasuk keberadaan, saya pikir juga hari ini yang mungkin sebenarnya ini tidak dimaksudkan atau tidak direncanakan dari awal, keberadaan UGM selaku institusi pendidikan tinggi yang reputable, ya bereputasi baik, ini kan juga ikut keseret-seret gitu kan gara-gara ini. Itu yang saya heran. Saya heran ada apa UGM rektornya muncul ke publik mengatakan saya yakin ijazahnya ada. Untuk apa mengatakan itu? Apa manfaatnya bagi UGM mengatakan itu? Kecuali dia membawa bukti, ini bukti di arsip UGM ada ijazahnya gitu loh. Karena ini mungkin juga Prof bisa ngasih semacam pencerahan ke kita gitu ya, bahwa yang namanya dokumen resmi lembaga, dokumen resmi negara, itu kan ada lembaga-lembaga yang menerbitkan. Kalau misalnya akte lahir misalnya, harusnya kan ada
penduduk capil yang Ya, kemudian capil. kalau SIM misalnya Bisa diganti kepolisian kan? bisa diganti dan catatannya di mereka. Iya betul. Hari ini ketika ngomong ijazah, pertama kan harusnya UGM selaku ini. Terus yang kedua ada lembaga negara, Kementerian Pendidikan Tinggi yang kemudian Ya, juga punya ya. arsipnya, punya datanya, yang harusnya ini kan Punya data lah. punya data dan otoritas gitu kan Ya. untuk menyelesaikan ini. Kalau arsip ijazah atau salinan ijazah atau rekaman ijazah bisa ada di UGM. Ya. Nah, tapi UGM sendiri itu punya dua versi. Ada satu versi di UGM, profesor saya lupa namanya. Sumitro. Ya, yang bukan, ada profesor yang memberi pernyataan publik bahwa ijazah Jokowi itu hilang, gitu loh. Kok bisa begitu? Nah, kalau hilang, pernah nggak dilaporkan ke UGM hilangnya? Ya. Dan apa tindakan UGM? Mengganti atau bagaimana? Itu. Jadi UGM ini sebenarnya kalau ini adalah satu permainan atau satu manipulasi, ini oknum-oknum di UGM terlibat. Iya. Tidak bisa dia cuci tangan. Dan itu kan kemudian merugikan UGM, nama besar UGM secara keseluruhan gitu kan, sebagai sebuah institusi yang UGM tercemar, Pak. sangat tua. Dan para alumni UGM Makanya. itu prihatin. Prihatinnya apa? Mereka itu malu. Katakanlah ya tidak ada masalah macam-macam ini kepalsuan. Seandainya pun Jokowi itu asli lulus dari UGM, itu alumni akan malu. Kok bisa ada alumnus UGM yang seperti itu? Ya toh? Yang seperti yang tadi itu, yang daftar kebohongannya itu ada 19 atau berapa itu. Ya malu dong. Ya yang penuh dengan korupsi sepanjang perjalanan, malu dong. Ya, seandainya pun benar ya. Malu berapa jelas waktu Dies Natalis saja nggak pernah dikasih kesempatan orasi. Apalagi tidak ada ijazahnya, malunya kan double. Ya. Sudah diklaim Sudah ternyata. diklaim ya, kemudian manusianya kualitasnya kayak begitu. Itu kan langsung turun derajatnya UGM itu sebagai universitas yang sangat baik. Gitu. Saya tidak membayangkan ini nanti bisa selesai dengan dalam tanda petik baik-baik saja, karena ini sudah akan ke pengadilan. Alternatifnya kemudian 3 orang yang menuntut ini akan dipidanakan gitu. Selaku katakanlah orang yang berkecimpung lama di politik dan pemerintahan, melihat seorang mantan presiden mempidanakan orang yang kemudian mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tadi nggak esensial. Pandangan Prof. Rashid seperti apa? Itu akan menjadi catatan sejarah saja bahwa kita pernah punya pemimpin yang kondisinya seperti itu, yang kualitasnya sangat rendah gitu. Yang kedua, itu menjadi catatan sejarah juga bahwa ada universitas yang begitu terhormat tidak bisa mengklirkan masalah yang sangat sederhana. Ini kan UGM kan cuma satu kali ngomong, ada atau tidak ijazahnya kan itu saja. Ini buktinya. Itu. Jadi UGM sendiri menjerumuskan dirinya dalam satu posisi yang sangat memalukan. Tidak bisa membela dirinya sendiri. Gitu. Hanya demi satu orang. Nah sekarang tadi mengenai kemungkinan 3 orang itu akan dipidanakan. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak percaya bahwa polisi sudah sedemikian rendah mau menjadi alat dari satu orang mempidanakan warga negara yang tidak bisa di logika umum mengatakan bahwa dia salah. Dia mempertanyakan ijazah kok. Dan ijazah itu relevan dengan persyaratan menjadi calon pejabat. Dilampirkan. Ya, dokumen publik gitu kan. Ya, kalau memang mau berbohong kan bisa bilang begini, saya tidak masukkan ijazah sarjana kok, ya saya masukkan ijazah SMA. Kan selesai. Persyaratan jadi presiden kan cuma SMA. Ya. Tapi dia tidak pernah keluar kata-kata itu. Dia tetap mengklaim bahwa dia tamatan UGM, jurusan teknologi kayu. Pembimbingnya Kasmujo. Itu juga bermasalah. Teknologi kayu tidak ada, Kasmujo menolak. Jadi apa lagi pegangannya? Jadi ibarat tempat bergantungnya Jokowi di UGM itu sudah putus semua, Pak. Putus karena 3 hal. Pertama, jurusannya keliru. Yang kedua, guru yang dianggap pembimbing akademik dan pembimbing skripsi tidak mengaku. Yang ketiga, ini dipersoalkan juga tempatnya KKN. Ya, tempatnya dari KKN. Yang keempat, ada lagi yang ditemukan oleh Rismon itu. Skripsinya itu ketikanya tahun 2012, bukan tahun 85. Yang tidak bisa dia
yang tidak mau dia buka, gitu. Jadi bagaimana bisa seorang menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu menjadi hak publik untuk diketahui demi mengklarifikasi masalahnya.